warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helena Setianti dengan NIM 2411003561 dari kelas gabungan FITK Sore Prodi PAI semester 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dari mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam dengan judul Sistem Pendidikan Islam. Pertama, pengertian sistem pendidikan Islam. Sistem pendidikan Islam adalah suatu proses pendidikan yang menyeluruh atau komprehensif, yaitu yang bertujuan membentuk manusia seutuhnya, yaitu manusia yang berakhlak mulia, berilmu pengetahuan yang luas, serta mampu menjalankan tugasnya sebagai khalifah di bumi sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang kedua, ada tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam tidak hanya mencakup tentang duniawi atau intelektual dan keterampilan, juga mencakup tentang ukhrawi, yaitu antara lain membentuk manusia yang berakhlak mulia dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menyiapkan manusia untuk menjadi khalifah dan hamba Allah yang terpuji. Yang ketiga, landasan pendidikan Islam. A. Landasan teologis, yaitu Al-Quran sebagai pedoman hidup dan sumber pengetahuan. Lalu hadis atau sunnah yang menjelaskan dan mencontohkan bagaimana mengimplementasi nilai-nilai Al-Quran sebagai kehidupan sehari-hari. Yang B. Landasan filsafat, yaitu pandangan bahwa manusia adalah makhluk Allah yang memiliki potensi spiritual dan rasional yang harus dikembangkan secara seimbang. Yang C. Landasan psikologis, yaitu pendidikan disesuaikan dengan perkembangan usia, potensi, dan kondisi kejiwaan peserta didik. Yang keempat, ada komponen pendidikan Islam. Komponen pendidikan Islam terdiri dari pendidik atau biasa disebut sebagai guru atau murabbi. Murabbi ini adalah orang yang memiliki ilmu agama dan ilmu umum dan menjadi teladan dalam berperilaku atau uswah hasanah, serta berfungsi sebagai pembimbing intelektual dan rohaniah. Ada peserta didik, yaitu orang yang dipandang sebagai amanah dan harus dibina dan diarahkan, dan memiliki tanggung jawab untuk belajar dan berakhlak yang baik. Selanjutnya, materi pelajaran, yaitu ilmu agama yang meliputi Al-Quran, hadis, fikih, tauhid, sejarah Islam, dan lain-lain. Dan ilmu umum yang meliputi matematika, sains, bahasa, teknologi, dan lain-lain. Lalu ada lingkungan pendidikan yang meliputi rumah, sekolah, atau madrasah, atau pesantren, dan masyarakat. Kelima, metode pendidikan Islam. Yang pertama, metode keteladanan atau uswah hasanah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, metode nasihat atau mau'izah, yaitu memberikan petunjuk moral dan etika secara lemah lembut. Yang ketiga, metode diskusi dan tanya jawab. Hal ini sering dicontohkan oleh Nabi Muhammad untuk melatih cara berpikir kritis. Yang keempat, metode pembiasaan atau tadrib dan ta'wid, yaitu membiasakan sholat, membaca Al-Quran, dan akhlak yang bisa diajarkan. Dan yang keenam, ada lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam dibagi menjadi dua. Yang pertama, lembaga tradisional, yaitu kitab seperti pendidikan dasar zaman awal Islam, dan masjid, tempat belajar yang terbuka, termasuk halaqah dan kajian. Yang ketiga, madrasah klasik seperti madrasah Nizamiyah dan tempat belajar ilmu agama dan filsafat. Lalu ada lembaga modern seperti pesantren yang dipimpin oleh kiai yang kurikulumnya berbasis kitab kuning dan pembelajaran asrama, dan madrasah yang kurikulumnya gabungan antara ilmu umum dan ilmu agama. Lalu ada Universitas Islam yang contohnya Universitas Al-Azhar, Universitas Islam Madinah, dan Universitas Islam Negeri yang ada di Indonesia. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Apabila ada kata salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.